حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan karunia-Nya dan rahmat-Nya lah kita dimudahkan untuk bisa sampai ke tempat yang mulia ini. Salawat serta salam selalu kita haturkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, keluarga beliau sampai hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pengajian rutin kita masih dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, tentang pembahasan perjalanan hidup Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan mempelajari hidup beliau mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikut-pengikut beliau yang setia dan kelak mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Kita melanjutkan pada pembahasan berikutnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang renovasi Ka'bah, yang mana Ka'bah ketika umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 35 tahun, maka Ka'bah mengalami banjir sehingga merusak sebagian tembok-temboknya. Akhirnya masyarakat Quraisy mereka merenovasi Ka'bah, dibangun ulang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi hakim di antara mereka ketika mereka berseteru tentang siapakah yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya kembali sebagai peresmian Ka'bah kembali. Karena mereka kekurangan dana, akhirnya Ka'bah dibuat kotak seperti yang kita tahu, yang mana sebenarnya Ka'bah itu masuk di dalamnya Hijr Ismail. Kemudian Hijr Ismail menjadi keluar, ya, karena kekurangan dana dalam renovasi Ka'bah tersebut. Maka itu sudah selesai kita bahas dan faedah-faedah yang kita ambil. Maka pada malam hari ini kita melanjutkan di halaman yang berikutnya, halaman ke-16, tentang hayatuhu qabla ar-risalah, yaitu tentang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum risalah kenabian. Taib yang punya bukunya bisa kita baca sama-sama. Adik-adik mohon tenang, adik-adik bocil-bocil tersayang, ya, tolong tenang. Baik, perhatikan, kita baca sama-sama. Baik, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Hinama qaraba al-arba'in min umrihi ahabba al-ibti'ada 'anil nas wal ibadah. Ketika umur Nabi dekat 40 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk menjauh dari manusia. Ya, Rasulullah menjauhi manusia. Wal ibadah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah. Ini menunjukkan tanda-tanda awal kenabian. Ya, Allah menyiapkan hati Nabi, pikiran Nabi sebelum memikul wahyu. Karena wahyu ini perkataan yang berat. Ya. Makanya kadang-kadang Nabi ketika turun wahyu, kadang-kadang bercucuran keringat Nabi. Bahkan sampai uban Nabi kadang-kadang beberapa helai keluar. Karena wahyu yang turun itu berat. Makanya kata Allah, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, ucapan yang berat. Makanya kata Nabi SAW, sayyadatni, ya, telah menjadikan aku beruban surah ini, surah ini, surah ini. Ketika turun ayat itu kepada Nabi SAW, saking beratnya ucapan itu sampai Nabi keluar ubannya. Menunjukkan bagaimana wahyu itu perkara yang berat.
Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Maka hati Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin condong kepada ketenangan, kepada perenungan dan kebersihan jiwa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauh dari kerusakan-kerusakan jahiliyah yang marak pada saat itu. Jadi masyarakat Nabi itu penyembah berhala, ia pemabuk, ia sihir, ia macam-macam maksiat-maksiat ada saat itu. Maka Nabi SAW menjauh untuk mencari ketenangan. Makanya para ulama sering mengatakan al-uzlatu qabla an-nubuwah tahdhibul linnafs. Khalwat, menyendiri sebelum kenabian, itu adalah pensucian jiwa. Itu dilakukan oleh setiap nabi. Mereka menjauh dari manusia untuk apa? Merenungkan penciptaan alam semesta, merenungkan, berfikir, bertadabbur, bertafakkur. Itu biasa mereka lakukan. Baik, kemudian kata penulis, wa qad ikhtara li ibadatihi ghara hira'in wa huwa jabalun an tariqi Makkah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih ibadah, ikhtara itu artinya memilih, li ibadatihi peribadatan itu ghara hira, di gua Hira. Wa huwa jabalun min tariqin Makkah. Dan gua Hira ini terletak di jalan menuju Mekah. Ya, di jalan menuju Mekah. Jadi gua Hira sekitar 3 mil jaraknya dari kota Mekah. Dan tempat ini kata para ulama cocok untuk tahannuth, untuk perenungan, untuk ibadah. Maka para ulama menyebut bahwa tempat tinggi dipilih sebagai tempat untuk bertafakkur. Maka Rasulullah keluar, dia lihat sekitarnya, dia lihat Makkah, maka di situ Rasulullah SAW merenung. Makanya kadang-kadang kita juga perlu Pak untuk tadabbur alam. Kita ke gunung misalnya atau ke pantai, memikirkan tentang penciptaan alam semesta ini. Ya, maka kata Allah, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, kemudian siang dan malam, la ayat, itu tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Ya, jadi kita lihat malam-malam berganti siang, kita lihat lautan, kita lihat langit tidak ada tiangnya. Itu semua menjadi bahan perenungan. Bagaimana Allah Azza wa Jalla yang menciptakan itu semua tanpa kesulitan. Ya, wa ma khalaqnas samawati wal ardi la'ibin, kata Allah. Kami tidak ciptakan langit dan bumi itu untuk main-main. Enggak. Allah ciptakan alam semesta ini untuk semuanya fasilitas untuk kita menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ini khonifiddin rahimani rahimakumullah. Makanya saya kalau kadang-kadang ke laut kemana, saya foto-foto, saya video, saya Masya Allah ya, ciptaan Allah luar biasa. Kalau ke laut saya tidak lewatkan ketika matahari tenggelam, saya liatin pelan-pelan matahari turun begitu, atau matahari terbit pagi-pagi, saya lihat Masya Allah ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada kesulitan dalam memunculkannya, menghilangkannya, dan seterusnya. Ini khonifiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian kata penulis, waqad ya'khudhu ma'ahu zadah wa idza faragha raja'a ila zaujatihi sayyidah Khadijah fayakhudhu ghairahu. Beliau membawa bekal ke gua tersebut. Ya, wa idza faragha, apabila bekalnya habis, raja'a ila zaujatihi sayyidah Khadijah. Kalau bekalnya sudah habis di gua Hira, maka Nabi SAW balik ke rumahnya, ya, ke istrinya Khadijah. Fayakhudhu ghairahu, dan Rasulullah SAW mengambil bekal yang lain. Ya, ini menunjukkan di balik orang-orang besar ada istri-istri solihah yang mendukung di baliknya. Ya, maka kita lihat Nabi Muhammad SAW, pendukung utama Nabi, selain beliau menjadi Nabi yang Masya Allah, ternyata di balik itu semua ada istri solihah yang mendukung dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Bapak lihat ada ustadz hebat sekali, Masya Allah, luar biasa penyampaiannya, mungkin di balik itu ada istri-istrinya di belakang, ada istrinya maksudnya, bukan istri-istri Pak ya, ada istrinya yang mendoakan misalnya, yang sholat malam, yang berusaha untuk terus, udah bi, antum dakwah saja, biar anak-anak saya ngurus, Masya Allah, sehingga suaminya semangat juga berdakwah.
karena istri di belakang yang menyemangati. Tapi kalau ada suami-suami yang istrinya jelek misalnya, tidak mendukung, maka suaminya mungkin lemah dalam berdakwah, penyampaiannya tidak baik. Karena di rumahnya banyak masalah, mulai muncul ubannya, tua mukanya gara-gara istri-istri yang apa? Yang kadang-kadang membuat kita jadi cepat tua. Di rumah marah-marah terus, penampilannya menjengkelkan, ya, sehingga tidak lepas laki-laki hebat itu dari istri-istri solihah di belakang mereka. Maka ibu-ibu, jadilah istri-istri yang solihah, yang menyemangati, yang berjuang bersama suami-suami ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Saya ada beberapa buku. Nanti saya di tengah-tengah kajian saya kasih tanya jawab. Yang bisa jawab saya kasih buku ya Pak ya. Alhamdulillah saya dikit-dikit nulis ya. Sudah jadi satu buku. Ini tulisan saya sendiri. Nanti bapak-bapak yang bisa jawab insyaallah saya kasih. Ya. Makanya fokus kajiannya Pak. Mudah-mudahan nanti bisa kita bawa pulang. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Maka Nabi SAW pulang, bekalnya habis, bawa bekal lagi, balik lagi ke Gua Hira. Ini menunjukkan setiap perjalanan butuh bekal. Ya, makanya di antara bekal yang Allah Azza wa Jalla permisalkan seperti bekal kita nanti ketika safar adalah takwa. Makanya setiap Jumatan selalu diwasiatkan sama khotib-khotib, ya Pak ya. Wa tazawwadu, berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz ketika membahas ayat ini kata beliau, inna likulli safarin zada. Setiap yang namanya perjalanan pasti butuh bekal. Butuh bekal. Mau ke Balikpapan, mau ke Samarinda, mau ke Senipa pun butuh bekal. Fatazawwaju li fasli safarikum minad dunya ilal akhirati bittaqwa. Maka berbekallah dari perjalanan kalian dari dunia ini menuju perjalanan akhirat dengan apa? Takwa. Ya. Jadi kita butuh bekal karena perjalanan kita panjang. Bahkan bisa jadi kita lebih lama di alam barzakh daripada hidup kita di muka bumi ini. Ya, Pak ya? Kita lihat nenek-nenek kita, kai-kai kita sudah ratusan tahun mungkin di mana? Di kuburan. Tetapi mungkin hidupnya cuma 60 tahun, 70 tahun. Misalnya kiamat tahun 3025 misalnya Pak ya. Bayang 1000 tahun lagi misalnya kiamat. Kita dikubur 2050 misalnya. Berapa tahun kita menunggu? Berarti lama dikubur daripada kita hidup. Maka jangan sampai kita tidak bawa bekal. Kita harus bawa bekal yang banyak. Bekal salah satunya apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai alam kubur menjadi lembah-lembah neraka. Karena alam kubur itu cuma dua kemungkinannya. Tidak ada kemungkinan ketiga, tidak ada. Cuma dua. Imma raudhatun min riyadil jannah. Surga itu taman-taman surga. Ya kuburan kita. Di situ taman-taman kita lihat setiap hari surga. Atau hufratun min hufarin nar. Dia adalah lembah-lembah neraka. Yang setiap hari kita akan melihat, menyaksikan, merasakan hawanya nerakanya Allah Azza wa Jalla. Maka kita berusaha bertakwa. Mudah-mudahan kuburan kita kelak menjadi kebun-kebun dari kebun-kebun surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang bertakwa terus berdoa, ya Allah, kapan kiamat? Kapan kiamat? Karena mereka ingin sekali cepat masuk ke dalam surga. Karena mereka sudah lihat surga di mana? Di kuburan mereka masing-masing. Adapun orang-orang kafir, mereka takut sekali kiamat. Ya Allah, jangan hari kiamat, jangan. Karena mereka melihat tempat mereka sudah ada di kuburan-kuburan mereka. Mereka lihat nanti nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan tempati. Maka kita berusaha terus bertakwa. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan kenikmatan di kubur-kubur kita nanti masing-masing. Ini ahibatul kiram a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian kata penulis, wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'abbad ala dini jaddihi Ibrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau beribadah di Gua Hira dengan syariat siapa? Dengan syariatnya kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi belum punya syariat karena Nabi belum jadi nabi. Maka beliau masih ngikut Nabi sebelumnya. Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Min asyrati ayyamin ila syahrin.
Dan Nabi di Gua Hira itu 10 hari sampai 1 bulan. Habis bekalnya, turun lagi, bawa bekal lagi, naik lagi. 10 hari sampai 1 bulan lamanya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW di sini menggunakan syariat Nabi Ibrahim, maksudnya adalah Nabi melakukan apa? Tauhid. Beliau beribadah dengan ibadatut tauhid. Karena di antara ibadahnya para nabi semuanya sama, yaitu ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan jauhi sesembahan selain Allah. Nabi tidak mengikuti ritual-ritual jahiliyah seperti apa? Menyembah berhala, makan riba, membunuh anak-anak, kemudian melakukan tatayyur dan yang lainnya. Nabi tinggalkan semua. Ya. Maka Nabi SAW berlangsung selama 10 hari sampai 1 bulan di Gua Hira. Ini khonifiddin rahimani rahimakumullah. Makanya di sini bapak-bapak yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita bisa melihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menyiapkan nabinya sebelum turunnya wahyu. Disiapkan. Nabi tidak pernah tertarik bermaksiat. Ya. Jadi Nabi enggak punya masa lalu yang kelam. Kita sudah sebutkan tidak ada yang mengungkit masa lalunya Nabi, tidak ada. Beda sama kita. Kalau kita jadi orang baik, kadang-kadang masih ada yang mengungkit masa lalu kita. Kamu gaya-gaya sekarang jadi imam masjid, dulu kamu tukang song ayam, ya, bilang teman kita dulu. Kamu gaya-gaya sekarang jadi ustadz, dulu kamu tukang mabok, dulu kamu pacaran, dulu kamu pemain musik. Diungkit masa lalu kita. Kita punya perjalanan, tapi Nabi tidak punya masa lalu yang buruk. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, ini ada tulisan Pak ya, halaman 17, Khulasah Dauril Awal. Ringkasan pembahasan pertama. Jadi ini dimulang lagi dari pertama sampai pembahasan tadi. Nabi lahir di mana, siapa bapaknya, siapa mamanya. Beliau ulang sampai tadi beribadah dengan millahnya Nabi Ibrahim. Jadi Bapak nanti bisa baca ulang. Kalau paham berarti sudah masuk semua mufradat bahasa Arabnya, ya. Bisa Bapak baca ulang masing-masing, ya. Ini di halaman 17 dan 18. Baik, kita lanjutkan langsung di halaman 19. Halaman 19. Tentang bad'u nuzulil wahyi. Bad'u nuzulil wahyi. Tentang awal permulaan wahyu. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, lamma balagha arba'ina min umrihi, ketika balagha mencapai umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'in. Berapa arba'in, Pak? 40. Makanya ada namanya hadis arba'in. Hadis arba'in siapa penulisnya, Pak? Ada yang tahu? Silakan. Hadis arba'in. Dapat buku. Siapa yang tulis? Imam Nawawi rahimahullah. Mumtaz, barakallahu fiik. Adek baju hijau, kasih dulu omnya di belakang. Ini. Betul, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau menulis buku Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini buku mencakup seluruh pembahasan agama. Ya, siapa yang membacanya bagus sekali. Ketika umur Nabi Muhammad 40 tahun, ba'athahullah, Allah mengutus beliau. Ya, ba'atha artinya mengutus. Basyiran wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi tugas utama para nabi itu dua ini aja, Pak. Basyira wa nadhira. Fa ba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Kami utus para nabi mubasysyirin, mundhirin. Mubasysyirin, mundhirin. Dalam beberapa ayat. Apa itu mubasysyirin? Beri kabar-kabar gembira dan memberi peringatan-peringatan. Wada'iyan ilal haqqi bi'izni, dan Nabi menjadi penyeru kepada kebenaran biiznihi, dengan izin Tuhannya. Wasirajan munira, dan beliau menjadi cahaya yang menerangi, cahaya yang terang, munir. Maka usia Nabi 40 tahun disebutkan oleh para ulama ini usia yang matang. Tempat kesempurnaan akal.
dan kestabilan emosi. Makanya di dalam agama Islam, umur yang krusial itu umur 40. Bahkan Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Sampai ketika mereka mencapai usia yang matang. Wa balagha 40 sanah, dan mencapai umur 40 tahun. Makanya umur 40 ini biasa dijadikan para ulama sebagai patokan. Siapa 40 setelah itu sudah bagus, maka insya Allah bagus terus seterusnya. Insya Allah, mudah-mudahan. Tapi siapa 40 makin jadi, maka insya Allah begitu terus dia juga sampai meninggal. 40 ini persian. Ya, tentunya hidayah di tangan Allah. Tetapi para ulama menjadi apa? Dari bukti-bukti yang banyak, dari pengalaman-pengalaman. Makanya Allah Azza wa Jalla mengutus nabinya 40 tahun. Bahkan masa muda disebutkan oleh para ulama, namanya syabab, muda, itu dari umur remaja balik 15 sampai 40 tahun. Maka siapa yang masih 40 ke bawah, maka masih dikatakan anak muda. Ya. Kalau sudah 40 ke atas sudah matang-matang. 60 kai-kai sudah, 60 ke atas sudah sepuh, sudah dituakan. Jadi 40 ke bawah masih dikatakan apa? Syabab. Umur-umur muda. Jadi bapak-bapak yang sudah masih 40, insyaallah, ya, itu masih dikatakan muda-muda. Maka Allah Azza wa Jalla mengutus nabinya umur 40, menunjukkan bahwa tugas kenabian itu berat sekali. Sehingga Allah menyiapkan nabinya melalui proses yang panjang agar jiwanya matang, tenang, dan siap menerima wahyu. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk bikin nabinya menjadi nabi mungkin umur 20, umur 35, umur 30, Maha Kuasa. Tidak ada kesulitan bagi Allah. Tetapi Allah pilih umur berapa? 40. Ada hikmah di balik itu. Berarti nabi meninggal umur 63, diangkat menjadi nabi umur 40, berarti nabi total jadi nabi cuma 23 tahun. Persiapan jadi nabi 40 tahun. Disiapkan oleh Allah 40 tahun. Jadi nabi cuma 23. Ya, ini mengajarkan kepada kita pentingnya menghargai proses sebelum hasil. Hasilnya itu 23. Proses sebelumnya 40 tahun. Maka tidak boleh seorang fokus hanya perjuangan Nabi 23 tahun berdakwah. Tetapi kita harus juga renungkan ibrah. Masa 40 tahun kenabian penuh persiapan, penuh latihan, penuh tazkiyatun nafas. Dijadikan Nabi menggembala kambing, dijadikan Nabi berdagang, dijadikan Nabi menjadi pedagang ul, suaminya Khadijah, dilatih sama Allah 40 tahun. Setelah itu baru diangkat jadi Nabi. Jika Rasulullah saja mengalami proses yang panjang, maka manusia biasa seperti kita lebih pantas untuk sabar dalam membimbing dan mendidik, serta tidak putus asa melihat perubahan-perubahan yang lambat. Makanya belajar itu bapak-bapak, ibu-ibu butuh proses. Tidak ada belajar agama itu sebulan selesai, tidak ada. Belajar agama itu tulus zaman, panjang waktunya. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berwasiat kepada kita semua. Ya akhi, kata Imam Syafi'i, wahai saudaraku, lan tanalul ilma illa bisittah. Kamu tidak bisa dapat ilmu agama kecuali dengan 6. 1, zakaun, kecerdasan. Jadi kalau kita belajar agama, kita harus pasang otak kita fokus. Zakaun. Makanya orang kalau sudah pintar belajar agama jadi. Sebagian ustadz-ustadz ada dari teknik kimia, teknik nuklir, ya, teknik ini. Kemudian belajar agama ditekuni jadi luar biasa. Bermanfaat bagi umat. Ada Ustadz Ami Nurbais di Jogja. Beliau teknik nuklir. Kemudian mendalami ilmu muamalah, belajar agama. Jadi Ustadz. Luar biasa ilmunya. Ya, zakaun, butuh kecerdasan. Kemudian wahirsun. Belajar agama itu butuh semangat. Siapa yang belajar agama malas-malasan, ya, belajar agama sambil santai, ya, sambil baring-baring, tidak dapat ilmu agama. Harus bersungguh-sungguh, nyatat,
ditulis, faedah-faedahnya diambil. Semangat. Kemudian wajtihadun katim Syafi'i, bersungguh-sungguh, fokus, bersungguh-sungguh. Wabulghatun, belajar agama itu butuh duit, biaya. Bahkan para ulama kalau belajar ilmu agama, sebagian mereka menjual atap rumahnya untuk beli kitab, beli buku. Man darasal hadis aflas. Siapa belajar ilmu hadis maka bisa bangkrut. Kenapa? Beli kitab, ke sana ke sini, bayar SPP, bayar ini, bayar butuh uang. Jadi tidak mengandalkan donatur, berusaha belajar apa? Cari duit. Belajar dengan biaya. Kemudian yang kelima, wasuhbatu ustazin, dekat dengan ustaz, punya hubungan sama guru dengan baik. Ya, harus beradab sama ustadznya. Makanya sebelum pembahasan ilmu, biasa pembahasan adab, supaya kita punya adab dengan ilmu, supaya ilmu kita berkah. Betapa banyak orang belajar agama, ilmunya tidak berkah-berkah. Kenapa? Nggak ada adabnya sama ustadznya. Ustadznya ngajar, dia main HP. Ya, ini ilmu agama disampaikan, ayat-ayat Allah dibacakan, hadis-hadis Nabi dibacakan, dia malah buka Instagram, dia buka YouTube. Mana adab? Bagaimana berkah ilmu? Tidak ada adab sama ustaz. Ya, sehingga ilmu tidak bisa diamalkan. Kemudian terakhir kata Imam Syafi'i, wa tuluz zaman, harus panjang waktunya. Panjang. Kita saja belajar ini kitab Nurul Yakin. Berapa pertemuan sudah Syakir? Berapa pertemuan? 6 pertemuan. Baru berapa lembar? Baru 18 lembar. Siapa yang tak sabar, tak datang lagi. Lamanya Ustaz itu sampaikan satu-satu. Capek sudah aku bilangnya. Ya, tak jadi, tak belajar, tak bisa dapat ilmu. Belajar butuh waktu yang panjang. Sebagian ulama sampai berpuluh-puluh tahun belajar. 20 tahun, 30 tahun. Hafal Quran, hafal hadis, hafal ini. Terus belajar. Ada berapa tadi Pak? Ada 6. Siapa yang bisa sebutkan ulang? Saya kasih buku. Tafadhol. Apa aja 6 itu? Angkat tangannya, tafadhol syabab. Silakan Pak. Pemerdianto, tafadhol, apa aja? Cerdasan. Sungguh-sungguh. Dekat dengan Ustaz. Betul. Yang panjang, satu lagi. Hirsun, apa hirsun? Semangat, Masya Allah, barakallahu fiikum. Dapat ya, dapat terkasihkan. Iya betul, 6 itu Pak. Itu modal kita belajar agama. Siapa yang tidak ada salah satunya, tidak sabar panjang waktu, tidak sabar sama ustadz. Kadang-kadang ustadz juga penyampaiannya beda-beda. Ada ustadz yang kadang-kadang penyampaiannya datar, kadang-kadang turun sakinah, ketenangan, sampai ngantuk kita, harus dilawan. Ya, jangan disalahkan ustadznya. Ini ustadznya ini jelek betul penyampaiannya, ngantuk sekali saya. Ya, diikutin ngantuknya. Jangan, kita berusaha lawan ngantuknya itu. Jadi itulah bagaimana Nabi Muhammad dididik dengan waktu yang panjang, artinya butuh proses. Ya, belajar menjadi apapun, ikuti prosesnya. Ya. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kedua kata beliau, waqad bada'al wahyu, waqad budi'al wahyu birru'yas shadiqah. Dan sungguh budi'a, dimulai wahyu itu birru'yas shadiqah, dengan mimpi yang benar. Jadi wahyu pertama itu mimpi. Mimpi yang benar. Fakana la yara syai'an fi naumihi. Dan Nabi Muhammad tidaklah melihat sesuatu di dalam mimpinya, dalam tidurnya, illa tahaqqaqa fi yaqadatihi, kecuali akan terjadi ketika beliau bangun. Di Nabi mimpi, nanti pas bangun mimpinya jadi kenyataan. Beliau mimpi lagi, bangun besoknya mimpinya jadi nyata. Ya, jadi Nabi lihat sesuatu dalam mimpinya, nanti bangunnya terjadi. Ya, ini sesuai riwayat sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah minal wahyi ar-ru'ya shadiqah fin naum.
Yang pertama kali dimulai wahyu dari Rasulullah adalah ru'yas shadiqah. Adalah apa? Mimpi yang benar. Maka mimpi Nabi selalu benar, tidak mengandung khayalan, dan ini menjadi tanda awal hubungan antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, Nabi itu mimpi-mimpi sampai 6 bulan lamanya. Menjadi Nabi 6 bulan itu mimpi, sering mimpi. Nanti mimpinya jadi kenyataan. Dan para ulama menyebutkan di zaman kita, kalau ada mimpi, kemudian ada amalan baru, misalnya kita mimpi ketemu Nabi Muhammad, kemudian Nabi memberikan amalan baru, boleh nggak diamalkan? Nggak boleh. Ya, karena agama ini sudah sempurna, tidak lagi butuh penambah-nambahan. Misalnya ada yang terkenal sekarang, ada hadis, orang lagi sebarkan ini hadis tentang kopi. Misalnya Pak ya, siapa minum kopi, dia meninggal di mulutnya ada kopi, maka dia akan meninggal dalam husnul khotimah. Dia akan meninggal masuk surga. Ya, boleh diterima nggak hadisnya Pak? Nggak bisa. Karena ini hadis dari mimpi. Sedangkan agama sudah sempurna. Dan di zaman Nabi nggak ada kopi. Dan kita pun lihat orang minum kopi macam-macam. Ada orang minum kopi sambil main catur. Bagaimana kalau meninggal dia? Minum kopi sambil bermaksiat. Minum kopi, tidak semua orang minum kopi untuk qiyamul lail. Maka hadis seperti ini tidak bisa diterima. Ya, karena ini hadis diambil dari mimpi. Sedangkan kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian. Berarti agama ini sudah sempurna. Semua amanahnya sudah komplit. Tidak ada lagi tambah-tambahan dan pengurangan. Ya. Maka hadis-hadis seperti ini tidak bisa terima. Ada juga hadis yang lain, man kana fi jaybihi tasbih. Siapa di kantongnya ada tasbih, maka ditulis dia seperti orang bertasbih meskipun dia tidak bertasbih. Tidak bisa diterima. Masa cuma taruh kantong, baru naik motor dia nyanyi-nyanyi, dihitung bertasbih, juga gara-gara di kantongnya ada tasbih? Tidak bisa. Sehingga ini tidak bisa kita terima amalan yang seperti ini. Sudah, ambillah ilmu agama dari yang diambil oleh para ulama kita. Diambil dari hadis-hadis Nabi SAW. Ucapan para sahabat. Dari Al-Quranul Karim. Itulah ilmu. Ya. Adapun mimpi-mimpi yang orang bawakan sekarang, itu bukan ilmu yang bisa kita ambil, kita terima. Karena agama Allah sudah sempurna. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Thumma nazala alaihi sallallahu alaihi wasallam ruhul amin. Kemudian turunlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ruhul Amin. Siapa Ruhul Amin, Pak? Ada yang bisa jawab? Silahkan. Siapa itu Ruhul Amin? Angkat tangannya, Pak. Siapa? Man? Jibril alaihissalam. Kasih lagi beliau. Itu bapaknya. Ruhul Amin adalah Jibril. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nazala ala, ya, kata Allah tentang Ruhul Amin, tentang malaikat Jibril. Ruh yang amanah. Ruh yang amanah. Jibril wa huwa yata'abbad fi ghari Hira, dan beliau saat itu beribadah di gua Hira. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Maka di sini disebutkan ruh yang terpercaya, menegaskan bahwa wahyu yang dibawa Nabi pasti benar. Kemudian wahyu yang dibawa Nabi tidak akan bercampur dengan kesalahan. Dan wahyu yang dibawa Nabi terjaga dari tipu daya syaitan. Makanya disebut Ruh Al-Amin. Yang bawa itu malaikat Jibril, ruh yang dipercaya. Ya. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Wa 'allamahu kaifa yahdin nasa siratal mustaqima. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan Nabi kaifa, bagaimana, yahdin nasa, membimbing manusia, siratal mustaqima, kepada jalan yang lurus. Wa yurshiduhum ila ittiba'id dini al-qawim, dan malaikat Jibril mengarahkan mereka untuk mengikuti agama yang qawim, agama yang benar. Agama yang benar. Jadi malaikat Jibril tidak hanya memberi perintah, sampaikan, tetapi juga memberi petunjuk bagaimana cara menyampaikannya. Maka Jibril mengajarkan kepada Nabi cara membaca wahyu.
Bagaimana cara membaca Quran, tajwidnya, tertibnya, urutan ayatnya diajarkan oleh malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, memahaminya, bagaimana cara memahaminya diajarkan kepada Nabi. Kemudian cara mendakwahkannya secara bertahap itu juga diajarkan oleh malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah itu adalah ilmu. Dakwah itu ada adab dan ada metode. Ya. Bukan sekedar bicara di hadapan manusia. Jadi saya pernah ikut pelatihan public speaking, Mbak. Pelatihan ngomong depan orang banyak. 2 kali saya ikut. Nama pelatihnya Happy Chandra. Beliau ini adalah seorang protokol di Istana Negara, orang Gontor, dari Gontor beliau. Jadi beliau ngajarkan kita cara megang mic. Megang mic itu Pak belajarnya 1 jam. Bagaimana kalau mic-nya mati, kayak apa respon kita supaya tidak kelihatan anggun, kelihatan elegan. Kemudian kan Bapak pernah lihat sebagian ustadz kadang ceramah mic-nya dekat betul, sehingga tidak enak juga kadang-kadang pecah suaranya. Ada juga yang ceramah jauh betul mic-nya, sampai orang tidak kedengaran apa bilang ustadznya itu. Maka dikasih tahu mana mic-nya, di mana posisinya, ada itu ilmunya. Kemudian tatapan wajah, tatapan mata, kasih tahu bagaimana. Kemudian naik turunnya nada, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, dan juga naik terus, dan juga turun terus. Itu ada ilmunya ternyata. Sehingga ketika disampaikan enak. Tapi kalau orang ceramah misalnya lempeng-lempeng aja, misalnya ada orang khutbah Jumat lurus, tidak ada naik-naik turun, orang cepat ngantuk biasanya, ya Pak ya, cepat ngantuk. Maka ada namanya ilmu public speaking, metode cara menyampaikan. Kita ini Pak bukan ulama. Kalau ulama itu ilmu semua dia sampaikan, daging semua isinya. Kalau nyampaikan tidak perlu retorika. Dia duduk, berfatwa, sampaikan, itu ilmu semua isinya. Tapi kalau kita ini pandirwara kata orang Banjar, banyak pandirnya, ya. Kadang-kadang ilmunya tidak banyak sehingga butuh dihiasi. Butuh sesuatu disampaikan, metode supaya yang disampaikan ini mudah untuk diterima orang. Nah, itu ada pembelajarannya, ya. Ini khonifidin rahimani rahimah. Maka Jibril ngasih tahu Nabi bagaimana kapan berdakwah sirron, kapan berdakwah jaron, kapan dakwanya terang-terangan, kapan dakwanya sembunyi-sembunyi. Itu diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril alaihissalam datang ke Gua Hira dalam bentuk laki-laki. Dari sisi fisik, sosok membuat beliau Nabi Muhammad itu terkejut. Bapak bisa bayangkan Pak, Gua Hira itu waktu itu nggak ada lampu, ya, bukan terang kayak Senipa Muara, enggak, gua. Kemudian tiba-tiba datang laki-laki peluk Nabi, dan Nabi secara manusiawi kaget. Bapak bisa bayangkan Pak, Bapak jalan di kelapa sini misalnya nggak ada lampunya, tiba-tiba ada yang peluk, woi, bilang, baca. Kaget kita Pak, ya. Maka kita manusia pasti kaget. Maka Nabi Muhammad pun kaget. Kenapa? Karena sosok itu muncul tiba-tiba, malaikat Jibril, dan tidak tampak, ya, tidak pernah dilihat oleh Nabi sebelumnya. Nabi nggak pernah lihat. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, ja'al malak faqala iqra. Datang Jibril tiba-tiba, kemudian dia mengatakan, Iqra, bacalah. Ya. Maka kata Nabi, ma ana biqari, aku tidak bisa baca, kata Nabi. Peluk lagi Nabi dengan keras, Iqra, bacalah. Nabi ulang lagi, aku tidak bisa baca. Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Jadi Nabi disuruh baca dan Nabi mengatakan ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Jadi Nabi tanya, apa yang harus kubaca? Mengapa aku diperintah sesuatu yang harus kulakukan? Kenapa aku harus baca? Ya. Kemudian kata Nabi Muhammad, fa akhadhani faghattani hatta balagha minnil juhda tsumma arsalani.
Kata Nabi Muhammad, Jibril memegangku, kemudian mendekapku dengan kuat sampai aku kepayahan, kata Nabi. Lalu dia melepaskan aku. Jadi bayangkan Pak, gelap-gelap di goa, tiba-tiba ada yang peluk, suruh baca. Maka Nabi pun ketakutan. Nabi ketakutan. Padahal Nabi Muhammad terkenal fisiknya kuat. Ya. Tetapi ketika Jibril peluk, Nabi pun kepayahan. Berarti malaikat Jibril lebih kuat lagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Maka setiap kali perintah bacalah 3 kali, Rasulullah selalu menjawabnya dengan ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Ini pengulangan, ini kata para ulama, untuk penegasan. Pembukaan pintu wahyu dan persiapan psikologi Nabi sebelum menerima wahyu. Ya. Kemudian turunlah surah Al-Alaq ayat 1 sampai berapa, Pak? Ada yang tahu? Sampai 5. Tapi tidak ada hadiahnya nih, Pak. Ya. 1 sampai 5 turun surah Al-Alaq. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Kemudian diperhatikan Bapak-bapak, catatan hukum mengagungkan Gua Hira. Sebagian kaum muslimin ketika umrah, mereka mengagungkan Gua Hira. Ya, yang haji atau umrah. Gua Hira para ulama menyebutkan dia hanyalah tempat bersejarah. Tempat bersejarah. Bukan tempat ibadah dan bukan tempat mencari berkah. Buktinya, ketika Nabi sudah jadi Nabi enggak pernah lagi ke Gua Hira. Dan para sahabat tidak pernah lagi ke Gua Hira. Gua Hira ditinggal begitu saja. Ya. Maka setelah Nabi menjadi Rasul, Nabi sudah di Madinah, Nabi balik lagi ke Mekah, Fathul Mekah, Nabi tidak ke Gua Hira lagi. Saat itu saja Nabi ke Gua Hira. Ya, para sahabat, para tabi'in, para ulama juga tidak pernah mencarinya untuk ritual agama. Maka patokan kita adalah mereka orang-orang terdahulu. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka lah figur kita. Mereka tidak menjadikan Gua Hira itu tempat mencari berkah. Gua Hira hanya tempat bersejarah, tempat turun wahyu pertama. Tapi di sana cari berkah, sholat di sana ini tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu untuk kita sampaikan. Karena menyatakan sesuatu itu berkah, butuh dalil. Butuh ayat atau hadis. Dan Allah menyebutkan tentang dirinya, Tabarakalladzi. Allah tabarok. Apa artinya tabarok? Apa artinya tabarok, Pak? Ada yang tahu artinya tabarok, Pak? Artinya yang maha suci, yang memberikan berkah sesuatu. Maka Allah jadikan Ma'un Zamzam, air Zamzam berkah. Kemudian Mekah berkah, Madinah berkah, Masjidil Aqsa berkah. Kemudian sebagian waktu Ramadan berkah. Kemudian Allah jadikan misalnya air hujan berkah. Ini semua ada dalilnya. Sehingga menetapkan satu tempat berkah, satu zat berkah, ini butuh dalil. Butuh penjelasan dari ayat atau hadis Nabi Muhammad SAW. Termasuk Gua Hira. Maka menyatakan Gua Hira ini berkah, datangkan buktinya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan buktinya kalau kamu betul-betul orang yang benar. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah menegaskan dalam tafsirnya seperti gua Ashabul Kahfi. Lokasi fisik bukan sesuatu yang perlu dicari. Makanya para sahabat ketika diceritakan tentang Ashabul Kahfi, tidak ada sahabat yang tanya Nabi, di mana guanya ya Rasulullah? Aku mau ke sana. Di mana letak guanya? Kami mau ibadah di sana, kami cari berkah di sana. Tidak ada. Dia hanyalah kisah untuk diambil pelajarannya. Tidak penting di mana goanya. Itu hanyalah tempat bersejarah. Pernah terjadi sejarah di sana. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Maka turun ayat surah Al-Alaq menyebutkan Allah Al-Khaliq. Dialah Allah, ya, bismika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dialah Allah yang Maha Al-Khalq, menciptakan. Kemudian Al-Akram, dialah Allah yang Maha Pemurah. Kemudian Allah lah Allama bil qalam, mengajarkan dengan pena. Allama ma lam ya'lam, memberikan ilmu kepada orang yang tidak tahu.
Inilah 4 faedah dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mengajarkan kepada Nabi Muhammad, Allah sang pencipta, Allah sang maha pengasih, pemurah, yang memberikan apapun yang kita mau. Allah mengajarkan manusia dengan qalam, dan Allah memberikan ilmu kepada orang yang tidak tahu. Ya, inilah 4 faedah dari turunnya surah Al-Alaq. Kemudian Rasulullah setelah dapat wahyu ini, Rasulullah SAW turun dari Gua Hira menemui istrinya. Siapa istrinya? Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi ketakutan. Ya, Nabi ketakutan. Kemudian Nabi mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, fazammiluhu." Kemudian Nabi mengatakan, "Selimuti aku, selimuti aku." Kemudian Nabi bergetar. Nabi Muhammad SAW bergetar karena pertama kali kaget ketemu malaikat Jibril. Ini ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Maka ketika suaminya bergetaran, Khadijah cuma selimutin dan Khadijah tidak ngomong apa-apa. Ini faedah ibu-ibu, kalau pulang suaminya didapati membawa suatu emosi, suatu kesedihan, tidak usah banyak tanya, ibu ya. Tiba-tiba suami kita pulang ngomel-ngomel, jengkelnya maksud temanku itu. Dalam kau coba kelahi dia. Sudah, mas sabar, istighfar, sabar. Tidak usah ditanya. Memang sama aja, istrinya juga kurang ajar itu mas. Dia itu juga sama aja, itu suami istri memang dada becus itu. Tidak begitu. Istri solehah tenangkan suami. Suami datang sedih, tiba-tiba matanya mengalir air mata. Tiba-tiba langsung baring, langsung merenung. Sudah, mas kenapa? Ya, kasih selimut, bikinkan teh hangat, usap-usap kepalanya, punggungnya. Tidak usah banyak tanya. Kamu nikah lagi mas, kamu ini muka-muka apa? Muka-muka mau kawin lagi, kayaknya sedih-sedih lagi kamu ini. Bukan begitu istri salihah. Sudah tenangkan suaminya. Selimuti, berikan yang nyaman. Sebagaimana Khadijah ketika Nabi Muhammad SAW gemetaran. Dia tenangkan suaminya dan tidak banyak bicara. Ya, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembahasan Iqra. Kata Allah, Iqra, bacalah, menunjukkan kepada kita bahwasanya ilmu itu dimulai dari kita suka banyak membaca. Maka bapak-bapak, ibu-ibu banyak-banyak membaca, mengkaji, belajar, ta'lim seperti ini. Kita harus terus mengupgrade ilmu agama kita. Jangan sampai kita hanya menjadi pandai dunia, kita mahir masalah kerjaan, kita profesional dalam suatu bidang, tapi ilmu agama kita nol. Jangan. Ya. Kita harus terus mengupgrade ilmu agama kita. Kita belajar sejarah Nabi, kita belajar ilmu tajwid, belajar ilmu fikih, ilmu akidah. Terus kita tambah ilmu agama kita. Karena semakin banyak ilmu agama kita, semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin mudah kita khusyuk dalam solat-solat kita. Semakin mudah kita beribadah kepada Allah. Kalau ilmu agama kita banyak. Ya. Maka jangan pernah bosan menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan di halaman ke-20. Kemudian kata penulis, wa kana al-arab qabla al-islam, dan bangsa Arab itu sebelum Islam musyrikin. Mereka itu penyembah berhala. Ya'buduna al-asnam, mereka menyembah berhala-berhala. Wa yuqaddisunaha, mereka mensucikan berhala-berhala itu. Yuqaddisun, mensucikannya. Bahkan di Ka'bah itu Pak dulu, sebelum Nabi jadi Nabi di masa jahiliyah, ada 360 berhala. Ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, ada Lat, ada Manat. Banyak berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. 360. Ya. Maka mereka tahu Allah itu Allah Tuhan, tetapi mereka menjadikan berhala itu wasilah untuk menyampaikan doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah abadikan dalam Al-Quran ucapan mereka, ma na'buduhum, kami tidak sembah ini berhala, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, tetapi kami hanya jadikan berhala ini supaya kami dekat sama Allah. Mereka jadikan berhala ini wasilah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah ingkari mereka. Ini salah. Langsung minta sama Allah. Apa kata Nabi? Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah hanya kepada Allah.
Kalau kamu minta tolonglah hanya kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, langsung pasti kukabulkan, kata Allah. Tidak perlu lagi minta-minta ini untuk Allah, ini Allah, tidak perlu. Langsung kita sama Allah. Allah Maha Karim, Allah Maha mujabatud doa, Allah mengabulkan doa-doa. Tidak perlu seperti itu. Maka orang-orang jahiliyah, mereka sembah Allah tapi lewat berhala-berhala untuk Allah. Maka Allah bantah langsung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh perantara. Ini bisa kita sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Silakan, Pak. Baik, saya masih ada 3 buku, Pak, yang bisa jawab, nanti bisa bawa pulang. Pertanyaan pertama, berapa anak Nabi bersama Khadijah? Ada yang tahu? Salah. Berapa anak Nabi sama Khadijah radhiyallahu anha? Berapa? Salah. Berapa? Salah. Berapa, Pak? Angkat tangan. Berapa anak Nabi sama Khadijah? Hah? Berapa? Iya, betul, 6. Kasih beliau. Pertanyaan kedua. Tadi semua nabi itu tugasnya 2 aja pada dasarnya. 1 dan 2 apa tadi saya sebutkan. Semua nabi dakwahnya itu kurang lebih sama. Basyira wa nadhira. Apa tadi basyira wa nadhira? Ada yang tahu, Pak, artinya? Basyira wa nadhira. Itu Abu Yasir. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Kasih itu bapaknya ya. Pertanyaan terakhir. Siapa sih yang istrinya 2? Ada kah? Ada ya? Ada. Baik, bercanda, Pak ya. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan dengan agama siapa tadi Nabi ibadah di Gua Hira? Yang lain. Oh itu, Pak. Nabi Ibrahim. Baik. Barakallahu fikum. Baik, itu saja, Pak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Barakallahu fikum. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.